Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah laporan aktualisasi saya, Yulia Ariska SPDI, yang berjudul Upaya Meningkatkan Minat Baca Peserta Didik Melalui Fantasi, Pojok Baca dan Pohon Literasi di kelas 4 SDN 023 Tasikmalaya. Saya melakukan kegiatan aktualisasi ini dikarenakan rendahnya minat baca peserta didik di SDN 023 Tasikmalaya, khususnya di kelas 4. Oleh karena itu, saya menggunakan media fantasi, pojok baca dan pohon literasi untuk meningkatkan minat baca peserta didik. Ada 8 kegiatan dalam pelaksanaan aktualisasi ini. Kegiatan 1, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah atau mentor. Adapun tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, meminta izin untuk melakukan kegiatan aktualisasi. Selanjutnya, mencatat saran dan masukan dari kepala sekolah atau mentor dalam bentuk notulen hasil konsultasi. Output atau hasil pada kegiatan ini yaitu mendapatkan persetujuan, izin, dukungan, serta saran dan masukan dari kepala sekolah atau mentor, serta notulen hasil konsultasi rancangan aktualisasi. Kegiatan 2, mengumpulkan referensi buku bacaan yang menarik bagi peserta didik. Adapun tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, mencari bahan untuk literasi dengan mendownload cerita pendek yang ada di internet. Kemudian setelah menemukan cerita pendek yang sesuai, penulis mengeprint cerpen tersebut. Selanjutnya penulis juga mencari buku-buku bacaan yang relevan untuk kelas 4 SD. Output atau hasil pada kegiatan ini yaitu tersedianya cerpen dan buku bacaan yang menarik bagi peserta didik, daftar kumpulan cerita pendek atau cerpen, foto kumpulan cerita pendek, daftar judul buku bacaan, dan foto buku-buku bacaan. Kegiatan 3, sosialisasi pelaksanaan fantasi kepada peserta didik. Adapun tahapan kegiatannya yaitu memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik terkait pelaksanaan fantasi. Output atau hasil pada kegiatan ini yaitu peserta didik memahami langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan pada saat melaksanakan pembiasaan literasi pada media fantasi. Kegiatan 4, melakukan evaluasi awal. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu penulis membagikan angket kepada peserta didik untuk mengetahui minat baca peserta didik. Penulis menggunakan angket dengan skala Gatman dengan 5 pernyataan dan tipe jawaban ya atau tidak. Jawaban ya diberi skor 1, jawaban tidak diberi skor 0. Selanjutnya, peserta didik mengisi angket dan penulis merekap hasil angket dalam bentuk tabel persentase. Output atau hasil pada kegiatan ini yaitu rekapitulasi angket minat baca peserta didik. Kegiatan 5, membuat pojok baca dan pohon literasi atau fantasi dengan melibatkan peserta didik di kelas. Tahapan kegiatannya yaitu menyiapkan dan merapikan ruang kelas, mendesain fantasi semenarik mungkin, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian menempel hiasan yang telah dibuat, dan yang terakhir menyusun buku pada rak buku. Output atau hasil pada kegiatan ini yaitu tersedianya fantasi, pojok baca dan pohon literasi di kelas yang nyaman dan indah, serta peserta didik mudah mengakses buku yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Kegiatan 6, melaksanakan pembiasaan literasi membaca melalui fantasi sebelum pembelajaran dimulai. Adapun tahapan kegiatannya yaitu sebelum memulai kegiatan, peserta didik bersama-sama berdoa terlebih dahulu, kemudian memilih buku bacaan yang ada di pojok baca secara bergantian. Selanjutnya peserta didik membaca buku yang telah mereka pilih. Guru mendampingi peserta didik yang belum lancar membaca. Lalu peserta didik mencatat nama, tanggal, judul, dan halaman yang telah mereka baca pada stiker note yang telah disediakan. Selanjutnya, peserta didik menempelkan stiker note pada pohon literasi secara bergantian. Setelah selesai, peserta didik merapikan kembali buku yang telah mereka baca. Penulis mencatat stiker note yang telah ditempel peserta didik dalam bentuk kunjungan fantasi, pojok baca, dan pohon literasi peserta didik, kemudian direkap dalam bentuk tabel daftar hasil kunjungan fantasi untuk mengetahui seberapa banyak buku yang telah dibaca peserta didik dan seberapa sering peserta didik membaca buku. Output atau hasil pada kegiatan ini adalah peserta didik terbiasa membaca melalui fantasi, pojok baca, dan pohon literasi sebelum pembelajaran dimulai. Kegiatan 7, melakukan evaluasi akhir dan membuat rencana tindak lanjut. Adapun tahapan kegiatannya yaitu peserta didik mengisi angket yang telah dibagikan. Kemudian penulis menyandingkan presentase hasil angket awal dan akhir
Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu berkonsultasi dengan mentor terkait rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk kedepannya. Output atau hasil pada kegiatan ini adalah presentasi peningkatan minat baca peserta didik dan rencana tindak lanjut. Kegiatan 8. Penyusunan laporan hasil aktualisasi. Tahapan kegiatannya adalah berkonsultasi dengan mentor dan coach terkait laporan aktualisasi yang akan disusun, kemudian penulis menyusun laporan aktualisasi. Output atau hasil pada kegiatan ini adalah laporan aktualisasi tersusun sesuai arahan coach dan mentor. Adapun kendala yang penulis hadapi secara umum adalah masalah waktu, karena pelaksanaan aktualisasi ini juga berbarengan dengan jadwal mengajar di sekolah, ujian tengah semester, kegiatan PKTBT, dan kegiatan internal sekolah lainnya. Solusinya adalah penulis menggeser jadwal realisasi dari jadwal rancangan. Adapun tabel perbandingan jadwal rencana dan realisasi kegiatan, yaitu jadwal semua kegiatan bergeser dari jadwal yang telah direncanakan. Kesimpulan: berdasarkan kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan dapat meningkatkan minat baca peserta didik. Dapat dilihat dari data rekapitulasi persentase hasil pengisian kuesioner angket minat baca peserta didik yang pada evaluasi awal hanya 46%, artinya dari keseluruhan peserta didik yang berjumlah 15 orang, hanya 7 orang yang berminat membaca. Namun pada evaluasi akhir persentase meningkat menjadi 100%, artinya keseluruhan peserta didik berjumlah 15 orang semuanya menjadi berminat untuk membaca buku. Media fantasi, pojok baca, dan pohon literasi juga terbukti memberikan manfaat dalam meningkatkan minat baca peserta didik. Dikuatkan dengan daftar hasil kunjungan peserta didik selama 18 hari kegiatan mencapai 100%, artinya seluruh peserta didik aktif berkunjung ke fantasi dan membaca buku yang disediakan. Dan peserta didik juga memberikan testimoni bahwa dengan adanya fantasi mereka menjadi lebih bersemangat untuk membaca buku. Saran: penerapan fantasi, pojok baca, dan pohon literasi ini diharapkan ke depannya dapat dilakukan bersama semua guru yang ada di SDN 023 Tasikmalaya. Dan diharapkan dukungan dari pihak sekolah. Selain itu, mampu menerapkan nilai-nilai dasar aneka, kedudukan, dan peran PNS di tempat kerja secara konsisten. Berikut adalah testimoni dari peserta didik. Terima kasih, Ibu. Kami sudah semangatnya. Ayo membaca buku. Role model dalam pelaksanaan aktualisasi ini adalah Ibu Kamisa SPDI, Kepala Sekolah SDN 023 Tasikmalaya. Beliau adalah sosok pemimpin yang akuntabel. Sebagai fasilitator, beliau selalu menjembatani baik guru, siswa, maupun stakeholder untuk melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai motivator, tidak pernah lelah untuk menyemangati guru untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam dunia pendidikan. Demikianlah paparan terkait laporan aktualisasi saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.